tadi ya gambar potret pendidikan di negara kita ya, mungkin nggak semua ya, ini mungkin beberapa aja. Saya tampilkan video ini seperti ini di awal, ini pun ada resikonya, kadang tidak ditampilkan sama TikTok maupun YouTube saya, atau enggak mungkin dapat pelanggaran karena mengambil gambar seseorang. Nah, yang penting saya mengedukasi mau ditampilkan atau tidak ya. Ketika saya ngomong membahas tentang ini, kalau saya ngomong tanpa ada gambar, tanpa ada apa itu ya data, pasti yang nonton itu seolah-olah cuman melihat doang, apa sih yang diomongkan, apa sih yang dibicarakan ya. Padahal ketika menampilkan gambar seperti ini tuh ada resikonya ya. Apalagi yang kalau di zona politik, kalau tidak memahami semua permasalahan yang sedang bergejolak di pusat ya, kalau hanya tahu yang bagian ini, yang ini enggak, terus saya ngomongkan dari sisi A, sisi B, ya pasti pada nggak paham. Oke, sampai di sini saya nggak bahas itu lagi ya, ini resiko dari saya, yang penting kalian tuh bisa mikir gitu aja. Ini saya mau sedikit curhat ya, ini kan hari pertama MPLS ya, ada yang sudah kemarin, ada yang baru sekarang. Kebetulan anak saya plus anak momongan atau keponakan saya hari ini hari Jumat ya, yang mbaknya sih oke katanya enjoy ya, saya tanya habis pulang. Nah ini Windy ya, yang ikuti konten-konten saya tahu kan Windy lah itu. Ya saya akui pintar akademik, tapi ya kurang sosialisasi, wawasannya juga kurang. Nah ini ada cerita unik dari Windy ya, ketika pulang sekolah ya, enggak, tentunya saya orang pertama yang tahu cerita Windy. Nah, orang tuanya pada sibuk kerja ya, bilang sama saya pulang masuk pintu ketemu saya, "Mah, tadi aku kesasar." Kesasar itu salah jalan ya. Nah kok bisa lah gini ya. Ya mungkin agak bingung, padahal waktu pendaftaran itu 2 atau 3 kali tuh saya kasih paham, ini jalan ini, habis ini belok kanan, habis ini belok kiri ya. Ternyata setelah nyepeda sama temennya, pulangnya blank, berangkatnya oke tapi pulangnya blank, mungkin capek sama mungkin nervous mungkin ya. Nah itu kata yang pertama. Yang kedua, bilang sama mbaknya, "Mbak, aku belum dapat temen." Nah mbaknya kasih solusi, ya aku nek nganu jangan terlalu nunduk, biasa saja, kalau enggak kamu yang mulai ngajak ngobrol. Itu solusi dari mbaknya. Yos dasarnya Windy ngeyel ya tetap ngeyel yes. Aku wis mbak nggak nunduk mbak, tapi urus kene mbak, tapi nek ngomong aku yurung ngomong mbak ya. Situlah Windy ngeyelnya selalu didepankan. Ya meski itu menurut saya ya halku yang kurang bagus, tapi Windy berani ngomong ke saya ya. Kita bahas ke yang gambar di awal. Ini anak mungkin masuk sekolah pertama tanpa sepatu, saya melihat itu seragamnya juga putih, berarti kan masih baru ya, celananya juga baru, cuman kayaknya nggak pakai bukan kayaknya, memang nggak pakai sepatu, cuman pakai sandal jepit ya. Mungkin belum punya temen ya. Ya jadi entah tadi sampingnya itu sengaja atau tidak, itu agak bergeser, betulnya duduk gini tapi agak geser. Nah di sini saya mau kasih saran buat si pihak sekolah ya, ketika mendapatkan murid seperti ini ya, setidaknya diajak ngobrol, tetap disupport, atau enggak diajak masuk ke ruangan, dikasih paham, nggak usah minder ya. Mungkin orang tua kamu belum bisa belikan sepatu ya, kasih support gitulah supaya si anak ini enggak tambah minder ya, karena belum punya teman. Nah jangan cuma hanya di video ya, ini saran saya. Untuk para orang tua ya saya mohon, karena pendidikan itu ya
ada dananya. Kalau nggak bisa masuk negeri kan pasti tentunya swasta itu ada dananya ya. Kalau bisa jangan punya anak banyak-banyak ya. Ya ini saran saya, kalau bisa jangan punya anak banyak-banyak ya. Belum nanti saya pernah juga menjumpai punya 3 anak masuk sekolah bareng-bareng, TK, SD, SD, SMP, SMA itu semua bareng ya, nggak bisa masuk negeri salah satunya. Jadi itu 3 swasta. Kemarin saya kalkulasi hitung-hitung itu biaya masuk aja doang itu baru saya hitung itu 10 JT ya. Saya tanya sang suami kerja apa, cuman swasta pasang kanopi apa-apa itu ya. Si perempuan nggak kerja, otomatis ini biaya akan terasa berat karena yang mencari uang cuma 1 orang dan biaya masuk itu pun saya perkirakan itu hampir 10 juta kemarin ya. Nah ya untuk para laki-laki sih ya, saya melihat sekitar saya juga sendiri mengalami ya. Bertanggung jawablah kepada anak-anak Anda, karena anak Anda itu bisa menjadi aset bagi Anda jika Anda berhasil mendidik dengan benar ya. Ini menurut saya. Terus ya inilah, mungkin cukup dulu, video ini sudah kepanjangan. Sekali lagi bagi para orang tua ya, jangan punya anak banyak-banyak ya. Jangan ya, bolehlah berpikiran anak kan titipan Tuhan, Mbak. Anak lahir ke dunia pasti juga membawa rezekinya masing-masing. Iya, saya katakan iya, tapi setidaknya ya untuk meringankan beban ekonomi kita ya. Kedepannya kita nggak tahu ya, mungkin hari ini kita contoh ya, kita punya pasangan yang utuh, saling bahu membahu demi membangun rumah tangga dan demi masa depan anak. Belum tentu nanti mungkin 5 atau 6 tahun ke depan ya, entah suami dipanggil Tuhan, entah suami sakit, atau entah istri kena goda atau suami kena goda, kita nggak tahu. Yang penting kita waspada pada diri kita sendiri, atau mempersiapkan diri kita sendiri. Kemungkinan hal-hal yang terjadi ke depan nanti seperti apa, kita siap ya. Ya maksud saya siap, jika anak nggak terlalu banyak, kemungkinan yang akan terjadi kan kita siap. Jadi itu beban nggak terlalu begitu berat ya. Beda cerita kalau punya anak, kemungkinan yang akan terjadi ke depan itu ya tentunya akan terasa berat karena anak banyak ya, perlu biaya kehidupan sehari-hari juga, kebutuhan anak ya. Mungkin cukup di sini, semoga paham ya. Ya kalau bisa tuh apa yang saya omongkan dilaksanakan ya. Jangan punya anak banyak-banyak ya.